Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SDLB Negeri 1 Golyoha, saya sebagai pimpinan atau kepala sekolah penanggung jawab di SDLB ini menyampaikan kepada Bapak bahwa pelaksanaan kegiatan sekolah madrasah aman bencana smart di SDLB Negeri 1 Golyoha untuk anak berkebutuhan khusus dan melibatkan semua unsur pemerintah di wilayah kami dan masyarakat serta komite serta beberapa sekolah SDLB di Kabupaten Kolaka. Untuk itu, sebelum kami melaksanakan kegiatan ini, terlebih dahulu kami survei lapangan mengenai jalur evakuasi di sekolah kami, yang mana yang bisa kami gunakan di satu tempat seperti titik kumpul, dan mensurvei sekolah kami bersama dengan Dewan Guru serta panitia yang kami bentuk di sekolah kami. Untuk itu, kami juga rasa berterima kasih kepada Direktorat Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Dikdasmen Pusat dan bekerja sama dengan BPND, Badan Bencana Nasional, atas bantuannya kepada kami untuk menyelenggarakan di sekolah kami ini kegiatan simulasi atau penerapan sekolah aman bencana, sekolah madrasah aman bencana smart bagi anak berkebutuhan khusus di sekolah kami. Untuk itu, saya mohon kepada Bapak, Ibu Guru, kita melaksanakan ini dengan baik, karena demi anak-anak kita, khususnya di SDLB Negeri 1 Golyoha, bagaimana mereka mengetahui atau memahami apabila saat terjadi gempa atau gempa yang lain. Teman-teman, kami sudah melaksanakan survei di lapangan. Apabila ini kami laksanakan nanti, kiranya dapat kita membuat suatu titik kumpul yang baik, yang mana yang baik, mana yang tidak. Untuk selanjutnya kami akan menyusun kegiatan kami untuk posok atau kegiatan posok yang dilaksanakan di SDLB 1 Golyoha. Saya kira untuk sementara waktu kami akhiri dulu, dan kami akan bekerja sesuai dengan kemampuan kami. Sekali lagi, saya berterima kasih kepada Direktorat Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Dikdasmen Pusat dan BPND Pusat, dan tidak luput juga pemerintah Kolaka dan Kolaka atas dukungan. Kami akan mengadakan suatu kegiatan di sekolah kami. Saya kira itu sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kanan kiri, di atas, kanan atas, kanan bawah.
Inilah peserta yang terbaik dari Manado. Coba ambil mas sekali. Oh videonya kak, videonya. Nanti sebentar ini. Videonya kak. Sampai segitu ambil datanya. Coba dulu baca. Oke, main tuh. Acara kelima, ya. Acara kelima pembacaan doa. Yang ketiga sambutan ketiga tadi. Dan sambutan dari kepala BPN sekalian. Panjang itu bahasanya. Sekaligus membuka. Oh, sekaligus membuka. Susunan acara kegiatan sosialisasi dan pelatihan sekolah madrasah aman bencana Semarang. Cara pertama, pembukaan sebagaimana berlangsung. Dari memori. Sampaikan saya. Cara kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Para undangan diharapkan berdiri. Disilakan berdiri. Diharapkan apa disilakan? Disilakan. Cara ketiga, jangan kaget. Cara ketiga, laporan ketua panitia. Kepada para undangan dimohon duduk kembali. Acara ketiga, laporan ketua panitia kepada Pak Trigono dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Di mana? Di sini. Ya, di Mas berapa kali dari tim BMKG ya sudah mengetahui bahwa kedalaman di Baula ini pihak Baula itu sudah ada itu. Memang ada kerentanan di situ. Ya, jadi hati-hati kita di sini ya. Oleh karena itu ketika kita berbicara bencana, ya minta maaf agak panjang ya, supaya kita kenal semua. Ketika kita berbicara bencana, hati-hati.
Makanya kita selalu berdoa, mudah-mudahan jangan ada bencana. Jangan ada bencana di Kolaka sini. Nah, sebenarnya kami dari BPBD ketika berbicara bencana senang. Kenapa? Muncul lagi anggaran. Tapi kasihan ya. Yang lain, ya. Terus terang saja, ketika saya masuk di Badan Penanggulangan Bencana, pertama saya sudah disambut bencana. Kenapa? Tenggelamnya kapal Marina. Setelah pulang dari tenggelamnya kapal Marina, saya disambut lagi di Wolo dengan angin puting beliung, di mana 16 rumah habis disapu sama angin puting beliung. Belum selesai, di Oneha disambut lagi dengan banjir. Sampai 3 bulan tidak masuk kantor, di pengungsian tempatnya. Nah, oleh karena itu sekali lagi bapak-bapak peserta ya Sekolah Madrasah Aman Bencana ini, sekarang kita manage itu bagaimana model-model bencana ya. Bagaimana model-model bencana. Jangan sampai terjadi bencana yang muncul ada kebingungan. Pasti bingung orang ketika bencana. Kenapa? Nggak mau sambil kaget, campur takut, campur apa? Apa yang mau dibikin? Ini yang pertama orang ketika terjadi bencana, bingung ya. Padahal sebenarnya kenapa di bencana itu kita manage? Karena di situ di dalamnya ada pengurangan resiko. Dampaknya orang meninggal, dampaknya cacat dan lain-lain sebagainya. Ini yang kita kurangi. Bagaimana caranya? Ya, latihan. Ada namanya simulasi. Kita latihan dulu. TTX, Table Text Exercise. Kita latihan di ruangan dulu nih. Ya, kita latihan. Ada pelatihannya, ada kolenya. Tapi kasih ingat semua. Tetangga kasih tahu. Sebentar kita latihan ada. Jangan ikut-ikut panik. Ya. Jadi semua sekarang bukan saja Pak Pengawas ya, bukan saja sekolah ini yang di situ. Hotel tidak bisa dapat standar hotel kalau tidak ada jalur evakuasi. Dilatih juga. Hotel itu kita latih juga. Bagaimana kalau terjadi kebakaran? Masa mau lompat? Matilah. Kalau ketinggian. Harus dilatih juga bagaimana di mana titik kumpul. Bunyi sirine tuh kumpul dulu, jangan satu kali. Kumpul. Yang guru-gurunya, apalagi penyandang seperti ini, anak-anak kita ya, dikumpul dulu, dihitung 1, 2. Saya pikir tadi 6 orang, kenapa 5? Mana yang 1? Oh, pingsan di belakang. Itu juga harus dihitung. Diarahkan dia keluar seperti itu. Ada namanya titik kumpul. Setelah titik kumpul ada peta jalur evakuasi. Kita tulis tanda-tandanya. Ini kita lewat di sini, ini kita dan terakhir titik kumpul. Di situ kita akan dijemput. Inilah namanya manajemen kebencanaan yang mengacu kepada Sekolah Madrasah Aman Bencana. Ya. Siapa yang terlibat dalam hal ini? Makanya kita hadirkan ini terlibat semua. Yang pertama yang terlibat adalah warga sekolah. Siapa itu? Kepala sekolahnya, gurunya, peserta ini. Yang kedua komite. Yang ketiga masyarakat yang berada di sekitar sekolah. Ini juga perlu terlibat. Makanya harus ada simulasi seperti ini. Kita libatkan semua, terlibat di dalamnya. Sehingga bencana ini bukan tugasnya saja daripada BPBD selaku unsur pemerintah, bukan tugasnya Bapak Polisi, bukan tugasnya Bapak TNI, tapi bencana ini tanggung jawab kita semua. Ya. Supaya tidak lagi seperti kemarin tahun 2006 tsunami, bingung sumbernya dari mana. Ya, orang bilang orang Sumbing tsunami, pada bingung semua ya. Jadi kita juga mendengarnya itu jangan sepihak. Ketika terjadi bencana, yang pertama yang kita dengar, yang berhak mengeluarkan pernyataan bahwa ini bencana adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Jangan sembarang, yang sampai penculikan yang bertel-bertel, begitu kita percaya. Makanya tidak bisa yang seperti itu. Ya, jadi saya ingat sekali lagi, ada yang namanya pelatihannya, simulasinya yang seperti ini. Selanjutnya para peserta SMART ya. Apalagi yang kita laksanakan dalam hal ini? Ketika Aceh terdampak, kita itu berapa korban? Habis. Bingung. Kenapa bingung? Lucu di Aceh. Ketika terjadi tsunami, semua jadi penolong. Ada orang tua datang jemput anaknya di sekolah. Ada yang bingung mau ke sekolah. Akhirnya macet.
datang air rata. Di Jepang bagaimana? Ketika bunyi sirine, semua tahu mau kita ngumpul di sini. Sudah ada titik kumpul, langsung dibawa. Sudah ada jalur evakuasinya, jangan pakai kendaraan. Seperti itu, jadi manajemennya bagus. Ya, kita juga seperti ini. Begitu juga, ya. Jadi banyak jenis bencana, siaga, banjir. Kalau banjir bagaimana? Kalau misalnya gempa bumi bagaimana? Ada semua. Jadi nanti mungkin ada yang pernah ikut ya. Ya. Jadi ini perlu ada manajemennya seperti ini. Saya nanti dikatakan tamat, sudah 4 kali baru bisa ikut training of trainers. Pertama saya masuk coba-coba dulu di Makassar, lolos, lanjut lagi di Sentul, lanjut lagi di Bali, kembali ke Sentul, baru bisa masuk training of trainers. Saya melatih kebencanaan. Yang kemarin saya latih adalah Kodam Yudayana, Bali. Jadi saya latih juga mereka, termasuk tentara kita latih yang namanya bagaimana mengevakuasi korban. Ya. Jadi sekali lagi table text exercise kita akan laksanakan. Yang sebagai pelatih yang nanti laksanakan dulu. Kita adakan simulasi di dalam kelas. Ini yang paling utama nih. Jadi kita memperkenalkan semua peserta yang hadir dalam hal ini tentang jenis-jenis kebencanaan, bagaimana kerentanannya, apa yang dilakukan. Nah, kita semua punya peran. Perannya apa? Siapa berbuat apa. Ya, jangan nanti latihan. Ini siswanya tapi pakai kode ya, pada kepala sekolah kita pakai kode apa? Kodenya ketika sudah apa yang kita lakukan, anak-anak disuruh dia panik. Kalau memang sudah panas sama sekali, yang pertama lari di bawah meja. Ya, di bawah meja, di bawah meja. Kalau sudah misalnya di dalam situ sudah masuk di bawah meja, cari di tempat sudut, di sudut. Ya, di sudut, di segitiga istilahnya. Dia berdiri ke situ. Kalau sudah mulai tenang, arahkan anak-anak keluar mengikuti jalur evakuasi. Yang diadakan di SDLB Komioha. Syukur alhamdulillah kita dikasih kesempatan untuk melaksanakan sosialisasi ini. Pada hari ini kita akan materi yang akan saya bawakan pada pagi ini yaitu ada 3, yaitu pertama PRB, pengurangan risiko bencana, dan kedua prosedur keselamatan bencana, ketiga praktik atau simulasi evakuasi. Sebentar kita berlari-lari sore. Terus. Tolong tenang. Ya. Jalur evakuasinya itu dari dalam kelas di sini keluar ke sebelah sini. Masalahnya kalau ke sebelah sini Bu, ada gunung sedikit, ada tiang listrik. Itu bahaya, makanya ke sini. Jadi agak jauh dari gerbang. Karena perantara ini gerbang sama ini sekitar 12 meter mungkin. Ini di luar, tidak langsung keluar Bu, soalnya ini jalan poros provinsi, turun ke sini laut, mati. Sebelahnya pakai gunung, sebelahnya gunung. Jadi yang amannya di sini dulu, nanti di sini titik kumpulnya bagaimananya. Yang ada di dekat kita, pelan-pelannya kita masuk ke dalam kolom meja. Pelan-pelan masuk ke dalam meja. Pelan-pelan ya. Kita pelan-pelan. Jadi jalan, perlu begini.
Karena saya belum masuk di situ. Tidak muat ki mejanya. Ini sementara di ini ya. Ini akan coba kalau sementara duduk, ya langsung bagaimana caranya ya. Ayo. Di saat ada gempa, ada peringatan, kita berlutut, lindungi kepala, dan apabila ada meja di dekat kita, masuklah secara pelan-pelan ke dalam meja itu. Kita pelan-pelan masuk. Ya. Dan Ini yang perlu dilindungi. berpegangan di kaki meja, pegang kaki meja, lalu bertahan. Nanti setelah tidak ada goncangan lagi, dengar dulu Ibu Bu, nanti setelah tidak ada goncangan, kita keluar secara pelan-pelan karena nanti kita akan praktekkan. Kita keluar secara pelan-pelan. Jadi kita bikin nanti jalur evakuasi ke sana. Dan saya akan membuat kita akan praktekkan bersama di dalam satu kelompok saja. Kita terdiri ada tunanetra, ada tunarungu. Anggaplah di dalam kelas ini ada tunanetra, ada tunarungu. Istilah mobil masukkan ngomong kursi rodamu. Sebentar. Begini, saya ingin praktekkan kembali. Bunyikan di saat saya, di saat begini Kak, kasih bunyi di sana. Kasih kode Andi. Andi, kalau saya naikkan bendera begini, bunyikan di sana. Saya sementara bernyanyi-nyanyi ini, kebetulan tiba-tiba ada suara yang sudah kita sepakati bahwa bunyi itulah yang menandakan bahwa ada bencana. Kalau ada gempa, lindungi kepala. Kalau ada gempa, ingat DMK. Jangan berlari, jangan berisik, jangan mendorong dan jangan kembali lagi. Kalau ada gempa, lindungi kepala. Jangan panik. Duduk semua, masukkan kepala. Buka. Ya. Setelah itu kita Keluarlah pelan-pelan. secara pelan-pelan. Nanti kita bentuk dalam satu kelas, ada guru yang memandu. Dan kita bentuk satu kelas saja ya Pak ya. Ya. Begini. Tes 1, 2, 3. Jadi ini tepat jam 3 dulu nanti habis sholat atau kita minum snack dulu. Nanti itu kita lanjutkan sebentar ya. Jam 3. Tes istirahat sebentar. Sudah disiapkan bagaimana konsumsinya? Apa sudah siap? Silakan kopi apa semua. Di sekolah masing-masing. Ingat tiba 3B di saat ada gempa. Ingat 3B. Berlutut, berlindung, bertahan. Oke. Ini kode untuk anak tunanetra, tunarungu. Jadi kita sudah tentukan bahwa titik kumpulnya ada di depan sekolah ini, gedung ini, di lapangan situ. Ya. Bagian kesehatan masih harus ada. Untuk kesehatan, Ibu Herawati dibantu saja, Bu Herawati. Kesehatan. Tim evakuasi 2 orang karena ada tandu. Tim evakuasi Laki-laki. Andi, mana dulu Andi? Mana pemantan Kak? Banten, Andi, Sigit mana? Halo, Andi. Kasih Bang Marwan di sana dulu, kasih bel. Tolong.
nanti saya sendiri. Ya, saya sendiri dengan siapa lagi? Samsul. Jadi bagaimana posisi duduknya ibu itu? Ya. Anggaplah kita ini sementara bernyanyi-nyanyi. Kasih ajar ke saya Yuli kan. Kalau Siapa? tanya dulu di sana, suruh ada di jendela satu, supaya dia lihat pada saya. Seangkat ini. Biar ini saja bersamaan dengan tunarungu. Tolong tunarungu kalau bisa. Ada satu orang di sini sebagai koordinator. Ada satu orang. Kalau bunyi bel di sana, bendera ini langsung diacungkan seperti ini. Siapa bisa? Bu Sukma, tolong ke sini. Jadi di saat bel bersamaan bel berbunyi, kita acungkan ini untuk penyandang tunarungu. Tunarungunya ada 2, Bu Suri dengan Ibu Moti. Yang di sana operator colokan bel. Lihat sampingnya kode kertas putih yang saya angkat ini. Ada Mirijal. Ada Rijal. Ada Rijal. Ya, oke. Tim evakuasi. Tim evakuasi. Jadi di saat nanti 2 orang tim evakuasi, 2 tipe KS. Pada saat berbunyi bel langsung angkat ini, acungkan ini. Karena anggaplah di sini ada lengkap penyandangnya, ABK-nya lengkap, ada tunanetra, ada tunarungu, ada tunadaksa. Tolong yang di bel ini bisa. Jangan dulu Pak, begini Pak. Di saat saya goyangkan ini berarti bel harus berbunyi. Benahi dulu. Tidak usah. Kita sudah menentukan titik kumpulnya di depan. Tidak usah. Tolong Bu, duduk di kursi kerjaan. Jadi, ya, supaya juga itu bagian kesehatan. Kasih masuk saja dengan serta. Anggaplah di situ sudah lengkap, ada selimut, ada senter, senternya sebenarnya sudah ada. Ada makanan ringan. Sekarang kita sambil bernyanyi-nyanyi. Ayo kita bernyanyi syair lagu Potong Dede Ansa, lagu PRD. Kalau ada gempa, lindungi kepala. Kalau ada gempa, ingat BBMK. Jangan berlari, jangan berisik, jangan mendorong dan jangan kembali. Ingat, ulang. Begini bro. Disitulah kelebihannya. Begini Pak, bencana itu kadang-kadang tiba-tiba datang mendadak. Jadi tidak disangka-sangka. Jadi jangan bilang, harus potong lagu. Itu bukan alasan. Jadi kita harus tahu. Makanya kita perhatikan di sini. Selalu siap. Ingat 3B. Berlutut, berlindung, dan bertahan. Iya, namanya pernah simulasi. Mudah-mudahan jangan terjadi yang kenyataan. Kita doakan. Ayo kita bernyanyi bersama. Kalau ada gempa, lindungi kepala. Kalau ada gempa, ingat BBMK. Jangan berlari, jangan berisik, jangan mendorong dan jangan kembali. Kalau ada gempa, lindungi kepala. Kalau ada
kurang. Stop. Kurang. Kayaknya masih belum fokus. Ingat BD, ingat 3B. Berlutut, berlindung dan bertahan. Enggak, begini kita serius ini. Ini permainan. Kita bermain tapi serius. Karena jangan sampai besok lusa ada seperti ini, kita seperti itu berarti itu sudah salah. Padahal kita sudah mengadakan pelatihan. Ya, kamu yang kecil. Duduk di situ. Coba, mari kita bernyanyi kembali. Duduk di situ. Nanti kertas ini kenapa? Kalau ada gempa, lindungi kepala. Kalau ada gempa, ingat BDMK. Jangan berlari, jangan berisik, jangan mendorong dan jangan kembali. Kalau ada gempa, berlutut, berlindung dan bertahan. Ingat tugas masing-masing. Apa yang dilakukan setelah berlutut berlindung? Yaitu keluar pelan-pelan. Masing-masing pendamping yang tunanetra menaruh tangan. Ya, berikan aplaus. Ya, itu sudah bisa. Jadi begini, sebentar kalau sudah berhenti seperti itu, yang sudah dikasih tugas untuk penyandang tunanetra, tolong dampingi siswanya dan penyandang tunadaksa, pendamping tunadaksa langsung dekati siswanya, baru tutup ke kursi roda. Begitu. Oke. Lagi. Ya, kita mulai lagi. Ya, sudah mulai mantap saya. Ya, jadi jangan kita lanjut kalau belum sudah mulai mantap. mantap. Biar hasilnya nanti bagus. Kalau ada, ayo kita bernyanyi sama-sama. Kalau ada gempa, lindungi kepala. Kalau ada gempa, berdiri pelan-pelan. Ingat, melindung kepala, melindung kepala. Jangan lindungi kepala. Jangan ingat, ibu koordinatornya dihitung siswanya ada berapa. Hujan dua. Inilah seninya. Tolong Ibu Sukma. Ya, sudah itulah. Iya. Hitung siswanya Bu sudah cukup apa belum? Sudah cukup. Anggaplah ada yang luka. Ya, anggaplah itu Pak. Lihat Bu. Tim medis. Tim medis ya. Tim medis. Tolong dilihat mukanya. Coba Bu kalau bisa dikakinya, jadinya. Jadinya yang luka. Penanggulangan bencana dan ketiga praktek atau simulasi di saat terjadi bencana. Yuk. Pengurangan resiko bencana atau PRB. Sebelum kita lanjut,
Saya mau bertanya dulu kepada Bapak dan Ibu Guru. Apa kira-kira yang kita lakukan di saat tiba-tiba ada bencana? Pada saat tiba-tiba ada bencana, kira-kira apa yang kita lakukan pertama? Berlindung, cari tempat yang aman, keselamatan, cari ya. Iya. Jadi yang paling penting kita harus lakukan pada saat ada bencana, dimanapun kita berada, yang pertama itu kita berlutut, melindungi kepala. Coba. Oh iya. Jadi kita harus berlutut, Pak, supaya kita menyeimbangkan tubuh kita. Sekarang kita lanjut dulu ke bencana. Apa sih bencana itu? Apa kira-kira pengertian bencana, Pak? Bencana itu suatu kejadian alam yang datang secara tiba-tiba. Iya, adalah suatu kejadian yang tiba-tiba, iya, dan dapat merugikan. Yang menimbulkan kerugian, ya, karena ada suatu kejadian yang tidak menimbulkan kerugian itu bukan bencana. Sekarang kejadian banjir, longsor, gempa, tsunami, gunung meletus. Ancaman, dampaknya adalah korban meninggal, korban luka, bangunan rusak, orang mengungsi, mata pencaharian terganggu, aktivitas warga terganggu. Jadi kalau kejadian bencana itu ada, dampaknya adalah korban meninggal, korban luka, bangunan rusak, dan seterusnya. Lanjut. Ini tadi yang saya katakan bahwa jika ada gempa tidak menimbulkan adanya korban jiwa, luka, kerusakan bangunan, gangguan penghidupan di masyarakat, itu tidak dikatakan bencana atau bukan bencana. Resiko tinggi. Bencana itu berisiko tinggi apabila ancaman kapasitas rendah. Keterpaparan resikonya lebih tinggi. Yang dimaksud kapasitas. Mau bertanya dulu kepada Bapak dan Ibu Guru. Apa kira-kira yang kita lakukan di saat tiba-tiba ada bencana? Pada saat tiba-tiba ada bencana, kira-kira apa yang kita lakukan pertama? Berlindung, cari tempat yang aman, keselamatan, cari ya. Iya. Jadi yang paling penting kita harus lakukan pada saat ada bencana, dimanapun kita berada, yang pertama itu kita berlutut, melindungi kepala. Oh iya. Jadi kita harus berlutut, Pak, supaya kita menyeimbangkan tubuh kita. Sekarang kita lanjut dulu ke bencana. Apa sih bencana itu? Apa kira-kira pengertian bencana, Pak? Bencana itu suatu kejadian alam yang datang secara tiba-tiba. Iya, adalah suatu kejadian yang tiba-tiba, iya, dan dapat merugikan. Yang menimbulkan kerugian, ya, karena ada suatu kejadian yang tidak menimbulkan kerugian itu bukan bencana. Sekarang kejadian banjir, longsor, gempa, tsunami, gunung meletus. Ancaman, dampaknya adalah korban meninggal, korban luka, bangunan rusak, orang mengungsi, mata pencaharian terganggu,
aktivitas warga terganggu. Jadi kalau kejadian bencana itu ada, dampaknya adalah korban meninggal, korban luka, bangunan rusak, dan seterusnya. Lanjut. Ini tadi yang saya katakan bahwa jika ada gempa tidak menimbulkan adanya korban jiwa, luka, kerusakan bangunan, gangguan penghidupan di masyarakat, itu tidak dikatakan bencana atau bukan bencana. Resiko tinggi. Bencana itu beresiko tinggi apabila ancaman kapasitas rendah. Keterpaparan resikonya lebih tinggi. Yang dimaksud kapasitas rendah itu yaitu lingkungan yang aksesibel, yang tidak aksesibel. Jadi yang kapasitas rendah itu lingkungannya tidak aksesibel, tidak tahu cara penyelamatan diri dan evakuasi. Informasi peringatan dini tidak menjangkau ke semua lapisan masyarakat. Belum ada lokasi evakuasi atau tempat pengungsian. Tidak pernah melakukan simulasi evakuasi secara rutin. Jadi bencana itu akan ada kalau kapasitasnya rendah. Misalnya risikonya tinggi apabila kapasitas rendah. Lanjut. Resiko rendah, ancaman kapasitas tinggi. Keterpapar apabila ancaman ada kapasitasnya tinggi, keterpaparan resikonya itu akan lebih rendah. Untuk menunjang kapasitas tinggi yaitu harus adanya tas siaga, adanya keterampilan dan pengetahuan, bangunan yang aksesibel, adanya peta jalur evakuasi dan lokasi aman, keterlibatan atau partisipasi aktif. Yang pertama dulu, sekarang saya mau menjelaskan tentang adanya tas siaga. Tas siaga itu Ibu, di dalamnya ada kotak P3K, ada senter, ada selimut, senter, dan makanan ringan. Yang itu ya namanya tas siaga. Jadi baik di rumah, di sekolah, sebaiknya kita persiapkan tas siaga. Sekarang yang keempat itu adanya peta jalur evakuasi dari lokasi aman. Seperti peta yang ada denah jalur evakuasi yang ada di sekolah kami ini, kami sudah membuat denah. Contohnya bangunan ini ada berapa bangunan. Jadi di rumah juga kalau bisa dibuatkan seperti itu. Yang ini adalah bangunan yang ada di depan sana, yang di depan situ. Yang di belakang ini adalah bangunan yang sementara kita tempati. Yang di samping ini adalah yang di situ. Yang ini adalah bangunan. Sekarang, bagaimana caranya untuk memudahkan kita di saat ada bencana? Jadi kita bikin jalur-jalur evakuasi. Misalnya dari dalam kelas ini, yang di belakang ini, kita keluar dari pintu masing-masing. Kita sudah tentukan, harus ditentukan bahwa titik evakuasinya apabila ada bencana kita melalui jalur ini. Di sini Bu ada pintu darurat yang ada di samping sana, sedangkan di depan ini adalah pintu gerbang. Yang di belakang ini dia keluar dari kelas dan melalui jalur evakuasi dan keluar melalui pintu darurat. Setelah itu ada setapak di samping sana. Kita keluar pelan-pelan lewat sini dan kita harus menentukan di mana kita harus berkumpul. Dan kebetulan di depan sekolah kita ada lapangan, saya rasa aman di sana kalau ada bencana. Dan kita harus untuk menentukan titik kumpul itu, kita identifikasi dulu lokasinya. Aman nggak? Disinilah kita menentukan titik kumpulnya. Yang di depan sini keluar, masing-masing keluar dari ruangan dan keluar melalui pintu utama.
Jadi kita bertemunya di sini. Jadi besok lusa, mudah-mudahan tidak terjadi. Ada bencana kebetulan anaknya lagi di sekolah, ada tiba-tiba terjadi bencana. Ibu tidak usah jauh-jauh mencari ke sana kemari anaknya. Kita sudah tentukan bahwa di lapangan inilah tempatnya kita berkumpul. Ya, saya rasa bagaimana? Ada pertanyaan? Ya, terima kasih. Saya tambahkan masalah dana juga ya, tapi untuk di rumah, ya, di rumah, di sekolah. Jadi di rumah itu juga bapak dan ibu orang tua siswa. Itu di rumah juga kita harus memang ngatur itu apa? Titik kumpul, istilahnya titik kumpul yang aman. Nah, titik kumpul aman. Jadi semua barang-barang yang banyak, misalnya yang berbahaya seperti lemari yang ada di dalam rumah itu kita harus tata, ya. Perlu kita kancing, ya. Kancing itu jangan tempati lemari itu dekat tempat tidur. Tiba-tiba itu lemari itu jatuh sempat tertidur, ya. Nah itu perlu dipahami. Hanya nanti sementara ini diperjelas lebih ini tambahan sebagai pembawa materi bersama Ibu Alma. Untuk itu kami lanjutkan. Bagaimana Bu? Bapak ada pertanyaan? Kalau tidak kita lanjut. Seperti kita perhatikan gambar yang ada di atas, menurut Ibu yang mana aman? Atau yang mana resikonya lebih tinggi dari kedua bangunan ini? Ya, gambar A atau gambar B? Marcel, kakak tanya. Mana yang resikonya lebih tinggi? Iya, gambar A. Kenapa dikatakan gambar A yang berisiko lebih tinggi? Karena bangunannya sudah tidak layak. Ya, oke, lanjut. Di antara dua gambar ini, yang mana resikonya lebih tinggi? Apa alasannya Ibu? Karena dilihat dari tangan saja sudah tidak akan begitu. Sementara yang A itu kan maksudnya agak bagus sekali. Terima kasih Bu. Kalau menurut saya lihat dari lokasinya itu tempat berdirinya anak-anak itu kan kurang rata. Maksud saya baru ya itu saja. Kalau yang A itu kan oke, terima kasih atas pendapat Ibu. Sekarang kita perhatikan gambar A dengan gambar B, kita bandingkan. Gambar A yang risikonya lebih tinggi itu adalah gambar B. Ya, pada gambar di atas ada gambar B. Kenapa dikatakan gambar B? Karena dari posisi berdirinya siswa-siswa itu tidak beraturan. Kedua, dia tidak menggunakan tutup kepala. Coba kita bandingkan dengan gambar yang ada di gambar A, yaitu mereka berdirinya itu beraturan, dan sedangkan gambar B bertumpuk-tumpuk, berdesak-desakan. Kedua, mereka memakai yang di gambar A itu memakai tutup kepala, pelindung. Jadi yang sedangkan gambar B ada yang memakai pelindung, ada yang tidak. Jadi yang berisiko lebih tinggi itu adalah gambar B. Lanjut. Ya, mana yang resikonya lebih tinggi yang ada pada gambar di atas? Gambar A, ya, bagus. Karena, ya, tidak tahu bahasa bagaimana itu tanda-tanda nih. iya, bahasa biasa saja Bu. Ya, kalau menggunakan kursi roda itu turun seharusnya pakai jalur sendiri. Ya, bagus. Ya, yang berarti gambar A yang tidak, yang risikonya lebih tinggi.
Ya, seperti tadi yang dikatakan oleh kepala sekolah. Ada gambar di atas, ada gambar A dan gambar B. Mana yang lebih aman? Iya, gambar B. Kenapa? Di sini adanya tata ruangnya. Ini tadi yang disinggung oleh kepala sekolah. Di rumah itu kita harus menata ruangan sebaik mungkin. Jangan sampai seperti ada yang terjadi pada gambar A. Kursinya, lemarinya dekat TV. Sementara nonton ada gempa, langsung ketimpa TV, lemari. Sedangkan yang di gambar B, kita perhatikan di sini ini namanya tata ruang aman. Di lemarinya itu diusahakan kalau bisa dikancing. Dan meletakkan lemari dengan tempat tidur, jangan sampai berdekatan karena siapa tahu kita lagi tidur dengan siapa-siapa, tiba-tiba ada gempa ketimpa lemari. Kalau yang itu yang menempel di dinding itu apa ya? Yang menempel di dinding ini Pak ya? Ini kancing. Ada itu biasa yang dijual siku segitiga begini. Kita usahakan kancing di sini. Kalaupun ada barang kita letakkan di atas lemari, usahakan dikancing juga. Jadi kalau bisa tidak usah letakkan barang di atas lemari karena itu beresiko tinggi. Kecuali kita kancing. Ada lagi pertanyaan. Jadi ini jauh, ini lemarinya, posisi lemari itu berjauhan dari tempatnya. Kalau lemari yang pendek-pendek begini saja nggak usah dikancing. Kalau lemari yang pendek kayaknya nggak terlalu berisiko, nggak usah. Kalau ada juga lebih-lebihnya kancingnya bisa. Lebih aman lagi supaya apa yang ada kalau tiba-tiba ada goncangan yang lebih besar lagi, di dalamnya ada barang-barang pecah belah supaya dia tidak jatuh. Kalau dikancingkan lebih aman supaya tidak pecah isi yang ada di dalam. Jadi walaupun lemari tinggi, kalau dikancing tidak masalah. Makanya ada kancingnya. Usahakan dikancing. Lanjut. Sekarang coba gambar A dengan gambar B kita bandingkan Ibu. Ya. Mana yang lebih aman? Ibu, Bapak, yang lebih aman di sini adalah gambar B. Yang gambar A itu sangat tidak aman. Kenapa gambar A lebih aman? Gambar B lebih aman karena mereka keluar dari pintu secara beraturan. Kedua, sedangkan yang gambar A mereka bertumpuk-tumpuk keluar, berdesak-desakan, akhirnya jatuh. Iya. Inilah sebabnya. Mungkin disinilah sebabnya apa? Karena panik, karena dia kurang mengetahui tentang cara pengurangan risiko bencana. Makanya ibu-ibu dipanggil supaya ibu tahu bagaimana cara untuk mengurangi risikonya. Bukan kita penanggulangan pengurangan risiko bencana pada sekolah dan rumah. Di sini kita ganti dengan dan rumah, jangan hanya di sekolah saja. Jadi di rumah dan di sekolah diterapkan hal seperti ini. Lanjut. Pengurangan risiko bencana, kita harus meningkatkan kapasitas. Jika kita meningkatkan kapasitas, akan menurunkan risiko. Ya, kita perhatikan layar kembali. Ada sebuah kampung yang namanya Kampung Asoy. Kampung Asoy ini terletak di hilir sungai dan berada di dataran rendah. Hulu sungai berada di pegunungan. Sayangnya, pohon-pohon di pegunungan bagian hulu sungai ditebangi hingga gundul. Perhatikan gambarnya. Warga Kampung Asoy terdiri dari orang dewasa, balita, anak-anak, dan lansia. Si Belo anak yang memiliki hambatan Si Belo yang masih anak-anak masih
memiliki hambatan berat. Dia memakai kursi roda. Sayangnya di depan pintu rumah masih berupa coba dulu belnya dan di sana kalau ada teman nggak di kantor sana bunyikan belnya. Andri mana kak? Ada Andri lagi. Tolong sebentar dulu Dina. Sabar. Dua orang di sana, satu yang dekat, ini yang satu. Terlalu dekat? Makanya. Apa yang penting kelihatan ada tuh. Kena itu seputar. Selebudin coba lihat di sana gitu bagaimana. Jadi di saat saya acukan dulu. Ya, begini. Kos kasih dua orang ke situ. Stop. Seperti kemarin. Nggak bisa karena bisa. Bisa karena berdoa kemarin jago. Seperti kemarin. Ada. Tempe pasang kemarin. Ada di tempe pasang kemarin. Satu di jendela. Pak Guru, Pak. Ya, lanjut. Jadi diingat pada saat gempa kita jangan hal yang harus kita lakukan pada saat ada gempa yaitu 3B. 1. Berlutut. Kedua, berlindung. Ketiga, kalau saya goyangkan ini buku tolong dicolok. Jadi ya bisa seperti itu. Jadi pada saat gempa ingat 3B yaitu berlutut, berlindung dan bertahan. Coba kita perhatikan berlutut pada gambar di atas, ada berlindung yang gambar kedua. Inilah yang dilakukan pada saat terjadi gempa. Berlutut, lalu berlindung, melindungi kepala. Kemudian apabila ada meja yang ada di dekat kita secara perlahan-lahan masuk ke dalam kolom meja, dan di dalam kolom meja itu kita bertahan, berpegangan kepada kaki meja yang ada. Kedua, setelah keadaan tenang, kita keluar secara pelan-pelan. Ingat, tadi sudah kita bikin, misalnya kita sudah bikin di rumah jalur evakuasi, kita jalan melalui jalur evakuasi, lalu keluar di titik kumpul. Lanjut sedikit. Sudah nanti. Bentar, ibu-ibu nanti kita dengan bapak-bapak kita akan simulasi. Di sini kegunaan berlutut agar tubuh seimbang sehingga guncangan gempa tidak membuat kita jatuh. Lanjut. Kedua, berlindung. Penting untuk melindungi kepala dan leher karena saat gempa benda-benda di sekeliling kita dapat berjatuhan. Jika berada di dekat meja dan kursi, berlindunglah di bawahnya seperti yang tadi saya bilang. Lanjut. Bertahan sambil berpegangan. Bertahanlah dalam posisi berlindung sambil berpegangan pada pelindung hingga gempa benar-benar berhenti seperti yang ada pada gambar. Coba Iksan lihat, nak. Pada saat ada gempa, Iksan langsung kancing, kursi rodanya langsung diremnya, dikancing. Ya. Sesudah itu, ingat kepala dikasih pelindung seperti yang ada di gambar di atas. Oke. Lanjut. Saat keluar kelas, lakukan BDM. Ya ini segini.
Itu tadi ada tadi. Mana tadi gambarnya? Begini, saya berikan dulu contoh. Coba perhatikan. Di samping dulu ini, coba. Kita gelarkan sama saya. Sama saya. Jadi atau Sini. menyanyi dulu. Sandinya dari mana sandinya? Ya, Di saat bernyanyi, Bapak Guru bernyanyi. Nah, kalau ada gempa, ingat misalnya ada proses belajar mengajar. Iya, Kalau kita misalnya ini goyang berarti ada gempa. Kita langsung berlutut. Kalau ini bendera, perhatikan bendera ini. begini. Jadi kasih pemahaman. Satu kali begini, apakah dia menurut bagaimana? Apa kalau saya bingung nanti kalau tunarungu, ya jadi tunarungu, dia bingung. Nah, begini dulu. Kodenya, ingat. Pada saat kita belajar, tiba-tiba ini goyang, berarti kita berlutut. Harus begini. Baru masuk. Ya. Besarnya nih. Nah, ini mereka sudah paham ini, mulai dipaham. Tahu? Ya? Gambarannya tampilannya Bunda, kalau bisa diperlihatkan anak-anak gambaran gempa itu seperti apa? Ini Bu, tidak usah kita menjelaskan gambaran gempanya. Yang jelasnya kalau tanda ini bergoyang, misalnya di saat kita proses pembelajaran, tiba-tiba ada gempa, gurunya harus menjelaskan. Makanya guru harus menjelaskan sebelumnya bahwa di saat ini saya goyangkan ada bendera ini, berarti itu ada kecelakaan atau bencana. Kita langsung berlutut. itu asal. Enggak, bisa saja dia tidak rasa. Nah, ibu guru ambil. Lihat dulu. Langsung berlutut. Berapa kali yang harus begitu? Enggak ada berapa kalinya, Bu. Kita goyangkan saja sampai dia bisa lihat. Ya. Baru, jangan dulu. Baru perlahan-lahan masuk ke sini. Perhatikan dulu ini. Perhatikan dulu kodenya. Oh, ini gerakan. Ada semua bareng. Pegang begini. Dua meja. Nah, begitu. Sekali. Jadi supaya begini, Pak. Belajar di sana dulu di sana. Dulu, sekali sebagainya. Dia dalam proses belajar tuh dia nanti dia bingung. Sini kita mau sambil gambar. Misalnya, jangan dulu saya belajar. Saya belajar. Ibu saya. Ya begitu. Tapi satu orang saja. Jangan nanti satu bang orang masuk semua. Kode makanya keluar. Kode saja dulu begitu. Ini mulai paham. Jadi ini Nggak boleh. tapi kalau begini Satu saja, satu orang. Satu orang masuk di bangku. ya saya kayak begini sudah paham Anik atau masuk Masuk saja. Anik paham. Matematika
Satu orang saja. Di Satu kursi. orang. Duduk di kursi. Satu orang. Ya, duduk di dalam keadaan belajar tuh. Kita ini saja. Enggak dikasih duduk di kursi Iya, sementara posisi tiba-tiba belajar. langsung. Sini jadi kursi dia duduk dari sini dia di meja. Iya. Meja di depannya. Kita yang mengajar. Ya, ini. Di saat saya goyangkan ini berarti yang mengajar ada belajar. Tidak mengerti. Enggak, gue enggak begini. Enggak. Begini ya. Sementara duduk belajar begini, tiba-tiba ini Bu Guru. Apa ya kamu lakukan? Tunggu langsung. Bagaimana? Angkat kita masih Satu. Diri. Saya di sini. Ini. Masalah contohnya satu, berikan contoh. Satu saja. Sudah. Ya. Lihat. Belajar. Ya. Jangan dulu. Saya dulu sama master. Dia tanya, boleh di situ. Saya sama master, baru saya bimbing master ke sana. Ya. 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 Lalu masuk. Tetap harus melihat. Ya. Kan kalau dia sudah tahu bahwa di sana Ya. ada posisi meja. Ada ini. Iya. Bisa juga kalau di sementara di kursi situ. Ya, sudah tahu nih. Enggak, jangan dulu Pak. Coba di sini. Nah, itu kan Saya belajar. tempat Saya belajar ini kan posisi sementara belajar. posisi meja begini. Kita kode ada Situ mau ada. Ini bungkus. Sementara itu Sini aja. Sini kok ada. yang terdekat. Iya. Ya pausan, duduk pausan, duduk ya. Pintar pausan toh. Ya, kita belajar. Maksudnya Nah, yang berikan buku, dia harus tunduk. Terserah kita kode apa yang kita mau kasih. Tidak perlu dia ke tempat lain. Iya, enggak. Memang di tempat belajarnya. Langsung dia ke tempat lain. Tidak perlu dia pergi dah. Nah, cocok sekali kau Ades. Tinggal di bawah kolong. Dorong naik kursi yang belakang itu. Memang kerja. Satu. Atau begini, tidak perlu dia keluar. Tidak perlu dia keluar. Dia dorong saja mejanya ke depan. Langsung masuk. Tidak bisa kalau padat, tidak bisa. Dia harus samping yang keluar. Samping. Nah, begini. Yang praktis, yang sebenarnya. Untuk sekarang. Ayo. Ini pun saya dorong ke depan, ke belakang, ke depan. Begini tuh. Mati. Makanya di ruangan itu kita harus dulu menata ruangan sedini mungkin karena jangan terlalu rapat ini kursi dengan meja dengan yang ada meja di belakangnya. Makanya di saat seperti ini misalnya, coba saya dulu. Saya sementara dulu. Ibu pernah ke angkat? Lihat Ani lihat. Koreka. lihat perhatikan suruh. Saya sementara belajar karena ini di belakang ini harus longgar. Nah, saya sementara belajar. Lihat kau itu Ades. Itu weh. Ya. Ini banyak pun ini Ades. Tidak perlu ke samping. Makanya penataan ruangan itu sebaiknya jangan terlalu rapat antara meja yang satu dengan meja yang lain. Oke, Ya, betul. sudah. Sekarang anu lagi kita pindah ke Selanjutnya, Ya. karena ini yang kita terlalu ini, ya, karena mumpung waktu juga. waktu. Terus berikutnya yang tunadaksa. Tunadaksa. Cara evakuasi tunadaksa sudah ada Iksan yang kita ini, ya. Yang memandu dia, memandu. Siapa tadi yang disebut?
Pak, bapaknya Iksan, tolong Pak, kita kesini dulu. Jadi ada satu orang yang membantu untuk di depan Pak. Pak Gono dulu untuk sementara, ya. Ya ini Pak, cara evakuasi kalau kita sudah sementara di dalam rumah Pak atau dalam sekolah. Ya, ini sementara kita simulasi Pak. Ya, jadi Pak Gono dampingi juga yang Bapak itu, ya. Siapa tahu ada halangan di depan Pak. Ya, oke Pak Ibu Alma, caranya. Posisi belajar ada meja posisi Iksan dalam keadaan belajar, misalnya seperti ini. Tiba-tiba ada gempa anak, ada goyang begini, langsung Iksan turun di kepala dan rem ini dia posisi apa? Kursi roda. Dirempel itu kalau sudah jalan. Ya serius ya. Jadi misalnya tiba-tiba ada bunyinya tuh, misalnya Mak Isa mendengarkan, ada gempa, bisa masih. Kalau nggak bisa, dan kebetulan kasihan tangannya nggak bisa, ini saja yang direm. Setelah itu, setelah tenang, guru pendampingnya. Ya coba kita praktekkan. Jangan main apa harus keluar dari luar. Jadi sebentar kita lakukan ini. Pak Gono di depan, Bapaknya Iksan mendorong. Ya, jangan malah lagi Pak. Kita ikuti saja Pak Gono. Ya, jangan pegang, jangan berpegang Pak Gono. Nanti Iksan. Ya. Ya. Untuk membantu. Misalnya seperti karena aksesnya ini tidak memungkinkan untuk misalnya kursi roda tidak bisa, Pak bapaknya angkat anaknya, Pak Gono yang angkat kursinya. Ya, sudah paham. Ya. Terus yang tunanetra Islamuddin. Islamuddin. Tidak perlu diperhatikan kalau tunanetra karena hanya menuntun jalan keluar. Di saat gempa sudah. Mohon Islamuddin kita ada di ruangan. Kalau sementara ini kita berada dulu di ruangan, ya. Nah, sebentar kita ini. Harus punya guru dampingan. Sini. Ya. Kita mau masuk. Di saat kamu belajar dulu. Nanti kasih kode Pak Maten, kasih tahu situ ada Pak Maten. Kalau tunanetra kalau ada dampingan tidak pakai tongkat ya. Ini Pak. Tetap Kembali ke sendirian. Enggak, tetap tongkatnya dijalankan. Nanti dalam keadaan susah baru dituntun sama. Atau sebentar belajar ya, tepatnya dia lipat. Ya, ini tekniknya tunanetra atau orang tua kita yang tidak melihat lagi di rumah. Kalau misalnya nenek-nenek. Misalnya ada suara bel dari sana, berarti ada gempa. Apa yang kamu lakukan? Ada gempa. Lindungi berlutut dulu, mundur, baru berlutut, baru lindungi kepala. Kamu bisa meraba mejanya. Masuk ke dalam. Ya, masuk. Lindungi kepalanya, masuk ke dalam. Ya. Kalau sudah dibawa, biar tidak dilindungi kepala. Sudah inilah contoh. Pegang di sini. Iya. Contoh. Saya sebagai ibu gurumu, bahwa sudah tenang suasana di luar, keluar. Ini proses di dalam sekolah ini. Ya, jadi ini proses evakuasi. Ya, didampingi, pendampingnya itu didampingi terus. Ya, sudah. Lanjut. Ya, sekarang kita simulasi. Waktunya simulasi. Jadi standby ke sana di bel. Tanduk simulasi. Begini Pak. Ini bagaimana misalnya ini kan simulasinya untuk di dalam sekolah ya, untuk lingkup sekolah. Tapi bagaimana misalnya di rumah? Di rumah yang terbatas seperti meja. Di sini kan rata-rata meja ya. Bagaimana kalau di rumah? Ya, tidak mungkin anak langsung mau masuk di bawah kolong meja ya. Jadi bagaimana caranya? Itulah pertanyaan yang bagus itu Ibu Gus. Jadi inilah yang kita undang orang tua, ya, orang tua dengan guru. Siapa tahu kan ibu kan punya anak di rumah.
Jadi ini jangan nanti hari hanya baru disampaikan minimal dalam 1 minggu atau 1 bulan. Ya, kita sering praktekkan sama anak. Siapa tahu tiba-tiba ada gempa. Ya, kita tata ruangan. Misalnya tiba-tiba begini, jangan ini hari, besok mau gempa, karena tiba-tiba istilahnya dadakan. Baru disampaikan. Jadi sekarang ini, kalau kita sudah selesai ini, bagaimana kita sering menyampaikan, kita punya anak, jangan saja anak, tetangga kita, di lingkungan kita. Inilah gunanya sosialisasi dan pelatihan. Ya, penataan ruangan kan sudah dijelaskan tadi ya, sudah dijelaskan Ibu Alma, bagaimana penataan itu ruangan seperti lemari apa kursi, jadi tempat tidur itu sudah ditata. Dibantu misalnya sementara dulu begini, kan kita sudah sampaikan sama anak. Oh begini caranya, ya. Untuk di dalam rumah. Dalam rumah itu. Ya, itulah di dalam rumah juga sama dengan di sekolah. Jadi kita sudah sampaikan ini titik evakuasi kita. Jadi tolong diperhatikan. Titik evakuasi kita, misalnya kita punya rumah ya, ada pohon di samping, di depan tidak ada pohon apa. Di situ lah tempat evakuasi kita. Kalau melalui belakang, apakah di situ ada tembok ya di belakang rumah? Jangan justru kita survei dulu rumah. Di mana titik aman? Satu kejadian ya. Minta maaf Bu ya. Minta maaf, saya sampaikan kepada Bapak, Ibu, Kolaka adalah titik rawan untuk gempa. Ya, kemarin Kepala Bidang BPNB ya sudah sampaikan, kita ini wilayah Kolaka zona merah, apalagi bau dekat ini gempa ini Bordeaux ini. Ini apa ini Pak? Danau apa ini? BPNB ya sudah tentukan, kita hati-hati. Wilayah Pemalang itu yang paling bahaya, termasuk Kolaka dekat kita. Apalagi kalau terjadi seperti meledak itu Antam. Minta bapak, bapaknya Iksan. Nah itu bahaya. Jadi kemarin Pak BPNB dia sudah sampaikan di Antam Pak, tapi itu anggaran tinggi supaya bagaimana simulasi para karyawan. Nah itu dia sudah sampaikan Pak kemarin. Nah, itu yang paling bahaya, itu sana pabrik Pak, kalau meletus pengaruhnya. Bukan saya Pemalang, tapi budaya Kolaka pengaruhnya bagaimana. Ada Pak ini dari Kantang. Jadi kita ini wilayah titik zona merah Kolaka. Jadi inilah yang harus kita perhatikan. Jangan saja di sekolah. Sekolah, tapi kalau kita pulang kita tata. Jadi siapa tahu tiba-tiba ini taman tadi ya, taman saja. Tiba-tiba itu di sudut itu kita cepat berlindung itu. Sudut ini, ya, sudut rumah. Itu disampaikan itu, sudut rumah. Yang kedua, lemari itu di kamar itu harus diperhatikan Pak. Jangan dekat tempat tidur. Ya, baru harus diganti. Siku, ada contohnya kan? Di situ Pak. Hati-hati, siapa tahu ada kita punya anak yang kecil kasihan. Dalam itu termasuk di atas lemari itu tolong diturunkan yang mudah-mudahan yang berbahaya. Karena siapa tahu ada goncengan dompet itu kan jatuh. Kita tidak tahu, karena tiba-tiba. Karena kita di wilayah Kolaka ini zona merah, titik zona merah. Bukan lagi saya bilang, tapi BPNB termasuk di pusat. Pada waktu saya sosialisasi di Surabaya, sudah ditampilkan zona merah di wilayah Indonesia ada berapa provinsi. Justru kita ini diundang ke sana. Yang parah itu Pak. Lindungi kepala, kalau ada gempa ingat BPNK, jangan berlari, jangan berlari.
kalau ada lupa ingat jangan berdesakan. Sebentar juga. Ayo nak, ayo keluar. Iya, pintar juga pintar. Ayo ibu guru yang tadi saya sudah tunjuk dihitung siswanya. Apakah sudah ada semua atau belum? Siapa tahu ada yang tersisa. Ya, inilah kita pelan-pelan, jangan panik, tenang. Ya, tenang. Ya, leher, kepala. Ya, berbaris. Tenang. Ya, jangan pakai pengaruh. Jangan pakai sepatu dulu. Jangan pakai sepatu. Sebentar. Ya, kepala. Ya. Berbaris, baru ibu gurunya menghitung. Jadi selanjutnya disinilah tempat titik aman sama di rumah. Di rumah itu ya sekarang berbaris. Ya, berbaris. Jadi ibu guru atau tuan rumah itu kita hitung siapa yang ketinggalan siapa. Jadi ini tahu mana tadi? Coba kita masuk kembali. Masuk. Sekali lagi. Sekali. Masuk lagi. Sekali. Kata supaya bagaimana di rumah jangan panik ya. Kita masuk dulu. Tadi mau nunduk ke foto tadi? Mau nunduk foto? Hah? Ya di setting semua, di foto dulu. Tuh. Ya. Ya dipanduk di sana di lapangan. Ya ibu guru, tolong dikasih berbaris. Anggaplah ada yang luka satu. Yang tadi sudah ditentukan berbaris. Obat-obatan Ibu Alma, obat-obatan siapa tadi itu? Obat-obatan itu sudah siapa tim medis? Yuli, kasih Yuli atau Bulina. Yuli. Itu obat. Ya. Kita ambil memang obat ya. Dengan senter. Kalau bisa di luar itu disuruh berbaris secara rapi. Nah, misalnya
Ya. Ya, jadi lepas anunya, tasnya, lepas tasnya. Ada kelas 1 ganti medis 1. Ya, suruh Mi lepas tasnya. Sudah aman situ. Ya. Biar dia anu. Oke. Sekarang jadi nanti di rapi supaya kita bisa hitung bahwa ada sekian siswa kita. Kalau ada yang hilang kan kita bisa tahu. Oke? Ya. Timen tanda yang naik. Pausan. Ini itu contohnya kalau ada yang luka. Ya, Des, atau siapa? Dipandu di sana. Ya, enggak usah kau masuk. Ya, dipandu. Ya, Noi. Marcel. Ini aja. Ya. Silakan di medis. Yang mampu ke medis. Ambil sembarang. Ya, kasih saja malam. Ya, obat merah ya. Sudah, Mi. Kasih dekat. Iya, betul. Ya, begitu Bu Alma ya. Ya, itu ada bunyi. Ya. Ya. Bukan itu. Potong itu bunyi. Ya. Bukan sudah Mi. Panas sudah. Oke. Mau pulang proses. Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Sayang engkau tak duduk di sampingku kawan. Banyak cerita yang mestinya kau saksikan di tanah kering bebatuan. Tubuhku terguncang dihempas batu jalanan. Hati tergetar menampak kering rerumputan. Perjalanan ini pun seperti jadi saksi. Gembala kecil menangis sedih. Kawan coba dengar apa jawabnya ketika aku tanya mengapa. Bapak ibunya telah lama mati ditelan bencana tanah ini. Sesampainya di laut, ku kabarkan semuanya kepada karang, kepada ombak, kepada matahari. Tetapi semua diam, tetapi semua bisu. Tinggal aku sendiri
terpaku menatap langit. Barangkali di sana ada jawabnya, mengapa di tanahku terjadi bencana. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Oh, 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 oh. Kawan, coba dengar apa jawabnya ketika ia ku tanya mengapa bapak ibunya telah lama mati ditelan bencana tanah ini. Sesampainya di laut, ku kabarkan semuanya kepada karang, kepada ombak, kepada matahari. Tetapi semua diam, tetapi semua bisu. Tinggal aku sendiri terpaku menatap langit. Barangkali di sana ada jawabnya, mengapa di tanahku terjadi bencana. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh.